berita ini untuk penghasilan dia, tidak. Dia itu seorang yang mandiri. Pertanyaan siapa yang diuntungkan? Tapi yang jelas klien kami sangat dirugikan dan tidak sama sekali diuntungkan dalam permasalahan ini. Saat itu berapa lama? Sudah bertahun-tahun. Dia pre-cancer rahim. Tapi dia nggak sebutkan ke media, dia nggak sebutkan memang. Ya karena dia bukan artis, juga bukan public figure, dia juga tidak ditanyai mengenai mengenai apa yang keluhan dia. Dan mengenai finansial itu mungkin masing-masing mereka ya punya pendapatan tersendiri. Tapi bukan karena BAMS sedang, tadi kan pertanyaannya apakah karena BAMS sedang secara ekonomi tidak baik, maka enggak. Itu bukan karena itu. Bukan karena BAMS tidak baik secara finansial, jawabannya. Belum. Jadi itu yang sangat kami sayangkan. Jadi pembicaraan saya dengan BAMS itu ini internal keluarga. Kita bahaslah internal keluarga, ini masalah keluarga. Ini mau kita selesaikan, kita sudah bahas semua. Tapi tiba-tiba dia mengeluarkan statement itu yang akhirnya kami bicara gitu. Itu yang membuat kami bicara hari ini. Kalau enggak, kami enggak akan bicara. Apa yang membuat kita bicara hari ini? Karena tuduhan-tuduhan yang datang dan itu sangat mencemarkan nama baik. Sangat. Mungkin teman-teman media pun tahu kalau punya anak kecil terus dia baca berita itu ada hubungan, kan ini ada hubungan antara menantu dan mertua, itu kan sangat yang tidak bisa dijelaskan lah. Itu sangat menyayat hati lah itu. Kami sangat menyayangkan kenapa BAMS memberikan pernyataan yang mengambang dan tidak diklarifikasi sampai dengan hari ini. Kami sangat menyayangkan itu. Kami sama sekali tidak diuntungkan dalam permasalahan ini. Pertanyaannya siapa yang diuntungkan? Makanya kami sedang mencari tahu siapa yang diuntungkan dari permasalahan ini. Kami tidak diuntungkan sama sekali. Siapa sih yang mau diisukan punya hubungan dengan mertua sendiri? Nggak ada. Masa iya kami buat berita itu untuk menaikkan endorse misalnya, kan enggak. Kami bukan artis, Mika bukan artis. Dia juga tidak bikin itu biar menjadi yang selama ini kalian bikin isu settingan agar naik, kan enggak. Dia bukan mencari uang dari situ. Makanya kami ingin bertanya, ini siapa yang diuntungkan? Karena saya melihat ini sudah didesain secara liar. Saya bisa menyalahkan teman-teman media? Ya enggak juga. Ya karena teman-teman media menafsirkan sendiri. Kan begitu. Netizen juga menafsirkan sendiri. Maka saya mau menyebutkan ya penggunaan media sosial itu ya harus kita lihatlah. Karena sebenarnya apa yang tertampil dalam media sosial itu tidak seindah yang dilihat lah. Gitu. Tidak sebaik yang dilihat. Jadi harus pikir dua kali. Kami juga melihat itu kan, ya saya sebutkan kepada Mika, kan Mika nih dikatai pelacur, lonte, apa segala macam. Kan orang-orang itu jelas lah melanggar hukum. Saya tanya apakah akan menggunakan haknya. Dia bilang, saya cuma mau hidup tenang. Gitu. Agar masyarakat Indonesia juga tahu ini tidak benar terjadi. Tapi yang paling utama, dia pengen menyampaikan kepada anaknya yang masih kecil, yang masih di bawah umur, bahwa ibunya tidak pernah melakukan apa yang sudah dituduhkan kepadanya atau apa yang diberitakan kepadanya. Nah, memperbaiki itu sudah sulit loh. Sudah sangat sulit karena itu sudah dilempar ke masyarakat dan itu sudah terdengar oleh masyarakat. Untuk memperbaikinya, saya sadar itu akan sangat sulit. Tapi mungkin dengan bantuan teman-teman media menjelaskan, nanti bisalah tersampaikan kepada masyarakat Indonesia. Dan BAM sendiri tahu itu tidak benar. Jelas itu. Saya sudah telepon dia. Oke Bang, untuk dalam dari bukan kami Kak. Saat ini saya menyarankan kepada Mika untuk tidak melihat media sosial apapun. Kalau dia punya Instagram, komen-komennya dia tidak perlu lihat. Terus berita yang beredar, TV dibatasi saja, kepada anak juga dibatasi saja. Saya sudah sampaikan itu. Karena nggak baik. Sama sekali nggak baik. Kalau misalnya nanti anaknya bertanya, itu akan membuat dia down. Langkah pertama yang kami lakukan paling tidak itu. Kami menjauhkan anak dari media sosial, dari TV. Sampai saat ini kami mohon maaf kepada media karena memang harus kami lakukan itu. Menjauhkan dia dari media sosial, menjauhkan dari TV. Untuk berikutnya kalau memang berkepanjangan, nanti ya kita kalau perlu ke psikolog atau kemana, kita akan mengupayakan itu. Tapi yang pasti dia sangat terpukul. Makanya saya sangat berharap teman-teman. Makanya waktu ditanya mau diberitakan, saya sangat bilang iya. Tapi tolong kepada rekan-rekan media juga, ini sudah saya sebutkan, memang itu tidak benar sama sekali. Kasihan anaknya dan Mika itu kasihan, keluarganya juga kasihan. Begitu. Bang, tapi hubungan Mika dengan orang tua Bang seperti apa sih? Hubungan Maksudnya, Mika? Hubungan Mika dengan orang tuanya Bang. Komunikasi. Saya tahu,
sewaktu Mika keluar dari rumah, dia minta izin kepada semua. Dan dia, ini juga saya tekankan, dia keluar dari rumah itu sendiri, menyiapkan sendiri, tanpa bantuan siapapun. Dia keluar sendiri, menyiapkan sendiri, mengkarduskan barang-barangnya sendiri, mengkarduskan barang-barang anaknya sendiri. Itu dilakukan dia sendiri. Dan dia pamit kepada orang tuanya. Mengenai pamitnya ditanggapi atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti dia pamit. Gitu. Hubungannya sekarang saya juga tidak begini, karena udah masalah ini. Saya komunikasi dengan Mika sebisa mungkin jangan mengarah-arah kepada hal-hal ini. Karena dia spontan menangis gitu. Jadi saya juga nggak tanya hubungan, apakah masih hubungan dengan keluarga lain, saya nggak tanya itu. Teman bisa lihat dari Instagram mungkin ya, dari Instagram dari awal pernikahan Mika dengan Bams, kan media bisa lihat itu kan semua ada di media-media sosial, baik dari orang tua Bams, baik dari Mika, itu kan bisa teman-teman nilai lah seberapa dekat mereka gitu. Ada sebatas. Ya pasti itu sebatas hubungan menantu dengan mertua. Kan tadi saya sudah tegaskan bahwa memang tidak ada hubungan spesial antara yang sudah diisukan Pak Hotman dengan Mika, itu tidak ada hubungan itu. Semua orang tahu itu. Semua orang tahu itu. Dan semua keluarga juga tahu itu. Bam sendiri tahu itu. Kalau gini, kalau dia memang menyebutkan, ya bisa aja dia gamblang kan bilang ada, ya silahkan kan gitu. Dia juga menjawab kan, karena dia jawab mengambang sehingga teman-teman media menafsirkan bisa ya bisa tidak kan itu. Makanya tanyakan aja kepada yang bersangkutan. Saya sih meminta dia untuk klarifikasi gitu. Oke, ini kan dari pihak Bam sendiri kan udah. Kalau menurut saya saat ini sih tidak memungkinkan. Saya juga sudah sampaikan apa enggak Mika yang tolong ngomong sendiri gitu. Tapi dia bilang sih dia nggak akan kuat lah, karena gini, itu tadi yang saya bilang, dia tuh nggak terbiasa menghadapi kamera media. Itu dia bukan artis, dia nggak terbiasa lah dia, makanya dia sangat terpukul gitu. Kalau nanti sudah waktunya memang kalau dia harus ngomong, saya juga ngomong, silahkan aja ngomong. Sepanjang yang saya tahu, ini juga saya harus tekankan, pertanyaannya bagus itu, sampai tadi malam Mika bilang kepada Bams, tolong klarifikasi apa yang sudah dia ucapkan itu, karena itu nggak baik untuk anak mereka. Kemarin sore, malamnya di WA lagi, tolong klarifikasi itu. Apa kita mau anaknya nanti disebut anak yang tidak baik gitu? Dia sebutkan itu detail dalam WA-nya, tapi sampai hari ini tidak dibalas apapun, Tidak direspon sama sekali. tidak direspon apapun oleh Itu Bams. udah coba nelpon Mbak Mika? Enggak. Pokoknya sudah dihubungin itu tidak direspon. Sampai terakhir lah yang saya tahu.